Jepang tuh. Aku bersih yo. Halo sis bro dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Ketemu lagi bersama Mimin yang always on the bed. Kali ini Mimin mau ngerangkum film yang berjudul Kanibal Sumanto. Film ini dirilis tahun 2004 yang disutradarai oleh Chris Haweldery dan dibintangi oleh Jeremias Yangun, Faradiana, Atiken Serjen, dan Sujiwo Tejo. Film ini menceritakan wartawan muda yang ditugaskan untuk meliput kasus Sumanto. Sumanto mengisahkan perjalanan hidupnya sejak kecil hingga dia menjadi seorang kanibal. Film ini pun diangkat dari kisah nyata yang diceritakan oleh Sumantonya sendiri. Oke, tanpa lama-lama lagi, Mimin langsung aja dong download filmnya. Tapi jangan lupa, sebelum Mimin mulai, angkat popoyan bisi ngadadak hujan dan tutup pagar bisi ayah hayam asup. Selamat menonton! Di awal film diperlihatkan sedang ada kerumunan warga, dikarenakan Sumanto sang kanibal ditangkap polisi. Sumanto langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan. Ternyata para napi yang lain udah pada tahu tuh soal kasusnya Sumanto. Mereka pada ketakutan ketika Sumanto dimasukkan ke dalam sel. Ternyata Sumanto bukan hanya doyan makan mayat manusia aja. Binatang kecil pun dia makan hidup-hidup. Seperti cucunguk, cacak, toke, naon ya pokoknya anu kapanggih didinya. Lanjut cerita, Sumanto mendapat tamu, yaitu wartawan yang bernama Lili. Dia ingin mengetahui tentang Sumanto. Silakan. Sambil ketakutan, Lili langsung mulai mewawancarai Sumanto. Lili menanyakan kasus Sumanto membongkar kuburan. Dia pun bertanya kepada Sumanto, apa Mas Suman merasa bersalah? Dan Sumanto pun menjawab, Enggak. Lili pun bertanya lagi, Mas Suman tidak merasa menyesal? Sumanto menjawab, satu-satunya penyesalan saya, aku tidak menutup kuburannya baik-baik. Karena Waduh. aku nggak nutup kuburan itu baik-baik. Lili bertanya lagi sama Sumanto, kenapa Mas Suman makan mayat manusia? Dan Sumanto pun menjawab, aku melakukan itu untuk memuliakan dia, supaya jiwanya tetap hidup di dalam jiwa saya. Alamak. Bisa Mas ceritakan masa kecil Mas Sumanto? Di masa kecilnya, Sumanto tidak ada yang istimewa katanya. Ya, biasalah bocah-bocah biasa gimana sih? Tukang gelut, main, seperti pada umumnya gitu. Tapi yang membedakan, Sumanto dari kecil udah makan tuh jangkrik hidup-hidup. Jangkrik aku dimakan. Ajak kayak gue, timbang teman sih kok. Sewaktu remaja, Sumanto mulai berubah. Dengan teman-temannya pun dia nggak akrab lagi tuh kayak dulu. Contohnya Wario, dia selalu musuhin Sumanto. Sumanto ini mempunyai pacar yang bernama Rasmini. Saat di tengah sawah, mereka lagi nongkrong nih berduaan. Datang deh si Wario sama teman-temannya. Mereka membuat keonaran. Suman kesel, dia langsung nonjok tuh si Wario. Tapi akhirnya Suman kalah juga deh. Ya iyalah 1 lawan 3 dong. Makanya tadi wong ada kemelitek. Suman yang merasa dirinya lemah, dia memutuskan untuk mencari ilmu, yaitu ilmu kanuragan, buat jaga diri gitu. Suman pun dimarahin tuh sama orang tuanya, karena dia nakal dan gak bisa diatur. Sekolah pun semaunya dia mau masuk apa enggak. Suatu malam, Suman berbicara kepada Rasmini kalau dia minta izin mau pergi ke Sumatera untuk bekerja. Suman berkata orang tuanya udah gak ada biaya lagi. Dia ingin mandiri katanya. Maaf ya. Sumanto pun bercerita saat dia berada di Lampung kepada Lili. Sini kamu. Teman-temannya di sana berpikir kalau Suman tidak ada apa-apanya tuh punya ilmu kekebalan. Dia disuruh untuk membuka kulitnya dan dimasukin daging gitu ke dalamnya. Ih, Mimi ngeri guys liatnya.
Temannya pun berkata sama Suman, kekebalan itu tidak berarti apa-apa, Suman, apabila senjatanya sudah terkena barang perempuan. Sumanto langsung mempraktekannya kepada perempuan bayaran, dan Suman menyuruh untuk memasukkan cerulitnya ke dalam anunya si perempuan itu. Dan dilakukan juga tuh sama perempuan bayaran itu. Ih, Mimin linu guys liatnya. Suman pun tak lupa untuk memberikan uang saat dia gajian kepada orang tuanya. Baik juga ya Sumanto. Pada suatu hari, saat Suman sedang berjalan, dia dirampok oleh 2 orang. Tapi saat Suman mau disabet dan ditusuk, gak mempan tuh golok. Si perampok yang kesal, dia menyuruh Suman untuk membalas si perampok itu memakai cerulitnya si Suman. Karena dia juga punya ilmu kekebalan. Cerita nama rek sombong berenya. Dan ternyata Suman yang melihat perampok tewas seketika langsung teringat kata gurunya. Kieu cenah, kalau kamu membunuh korban tidak sengaja dan tidak bisa kamu hindari, maka gulunglah ibu jari kakinya dan jilat kedua matanya sebagai bentuk penyesalan dan permintaan maaf. Nggak ngerti deh Mimin. Suman membawa mayat tersebut ke rumahnya. Dan keesokan harinya, Suman menghidangkan makanan daging manusia ke teman-temannya. Dan temannya pun sangat senang karena belum makan daging seenak ini katanya. Mereka pun gak tahu tuh kalau yang dihidangin itu adalah daging manusia. Aduh, menjadi ikutan enek guys liatnya. Tahun 1996, Suman kembali lagi ke kampung halamannya. Dia bertemu Rasmini pacarnya. Tapi sayangnya, Ras udah menikah dan mempunyai anak. Suman pun merasa kecewa dan bersedih. Pokoknya mah patah hati lah ya. Dan ternyata Rasmini itu menikahnya dengan Wario. Bikin nyeri hati guys. Scene berpindah saat Suman mau pulang ke kampung halamannya. Saat tiba di sana, Suman melihat orang tuanya gak ada lagi di rumah. Mereka katanya pindah tuh ke Sumatera karena ada kerjaan di sana. Suman pun merasa kalau hidupnya sendiri dan orang sekitar menghindari dia. Saat Suman masang togel dan teka luar tah nomerna, dia pun bertanya kepada yang menang. Ternyata yang menang itu tidur di kuburan biar keluar cenah nomerna. Aduh. Kuburan. Iya, kuburan. Suman pun pergi ke kuburan. Tapi ternyata dia mah bukannya tidur di kuburan. Dia malah ngebongkar kuburan dan mengambil tengkoraknya untuk dibawa pulang. Setibanya di rumah, dia malah nyimpen tulang-tulangnya di atas kasur tuh. Aduh, tepuk jidat nih Mimin guys. Suman pun menjual rumah orang tuanya dan menjual barang-barang yang ada di dalamnya. Tolong dina patang dina maneng. Semua orang menghindari Suman karena warga melihat Suman makan ular hidup-hidup. Ih, nggak tahu lagi guys, Mimin harus ngomong apa itu liatnya. Si Suman wis gemblung ya. Suman pun kembali ke Lampung karena sudah tidak ada yang bisa dikerjakan di kampungnya. Wawancara pun selesai deh. Lanjut cerita, kita diperlihatkan ada seseorang yang lagi ngebongkar kuburan tuh. Hah? Siapa tuh ya? Kan si Sumantona di penjara. Lili yang mendengar hal itu, dia langsung menanyakan kepada Suman. Tapi Suman gak mau ngomong atau menjelaskan apa-apa soal itu lagi. Tiba-tiba Suman berubah pikiran. Tapi dia malah narik kepalanya si Lili tuh. Saat Lili pulang ke hotel, dia mulai dapat surat teror. Lili pun langsung menanyakan marah-marah tuh sama resepsionis. Siapa yang ngirim surat itu? Tapi si mbaknya malah bilang, "Tak apalah tuh teteh saha nu ngirimna." Keesokan harinya, Lili mendatangi rumah orang tuanya.
Dan dia pun menanyakan tuh semuanya tentang Sumanto. Ternyata Suman pernah mau ngebunuh tuh ibunya. Gara-gara dia meminta motor dan gak dikasih tuh sama ibunya. Ya gak punya duit meren Suman. Lanjut cerita, Lili bertemu pamannya Sumanto yang bernama Burhan. Si Burhan mengajak Lili untuk menemui guru Sumanto. Dan di dalam perjalanan, Lili berkata kepada Burhan kalau Suman pernah bercerita tentang gurunya yang mengajarkan pesugihan. Guru itu bernama Kesirat. Syaratnya apa ya? Setelah mendengar cerita dari Lili, Burhan marah tuh, langsung memukul dan membawa kabur si Lili. Ternyata Burhan ini adalah Kesirat, gurunya Sumanto. Dan yang membongkar kuburan itu ternyata adalah gurunya Sumanto, Kesirat. Kamu Kesirat? Ya. Kesirat sudah melakukan pesugihan dengan memakan mayat perempuan yang masih perawan atau yang sedang hamil sebanyak 6 orang, sedangkan dia harus melakukannya kepada 7 orang. Dan kalau berhasil, ilmu Kesirat akan sempurna. Nah, satu lagi mangsanya si Lili nih. Dia pun disandra sama si Kesirat dan akan dijadikan tumbal sama si Kesirat. Lili pun mencoba berontak dan melawan. Pada akhirnya, Kesirat kena tusuk tuh di kakinya. Lili pun kabur dan Pak Udak-Udak tuh sama Manuk Gagak. Tapi si Lili terus berlari dan bersembunyi. Ternyata Kesirat terus mengejar Lili. Saat Lili mencoba membocorkan gas beracun, eta Manuk Gagak malah kesetrum guys. Dan Kesirat pun muncul lagi tuh di hadapan si Lili. Lili pun akhirnya berlari ke atas tangga. Dan dia pun akhirnya memutuskan melompat terjun ke bawah. Lanjut cerita, akhirnya Lili selamat. Dia pun langsung mendatangi Suman. Dia berterima kasih kepada Suman karena sudah diberitahu tempat persembunyiannya Kesirat. Dan ternyata waktu Suman narik kepalanya Lili, Suman berbisik. Kenapa? Kalau Kesirat tidak akan berhenti menggali kubur. Ilmu Kesirat bisa Kalau musnah ilmunya berurusan belum dengan orang yang sempurna. bunuh diri. Dan Lili pun diberitahu kelemahan ilmunya Kesirat. Di akhir film, saat malam hari ditambah hujan deras, Lili diteror lagi. Dia melihat Kesirat di depan rumahnya. Dan film pun berakhir deh. Oke sis bro, sekian dulu ya dongeng dari Mimin. Sampai jumpa lagi di dongeng Mimin selanjutnya. Buah jambu semangkok Indomie, kue burayot bikinan kemarin. Jangan bosen nonton kami di DH Studio yang selalu keren. Bye-bye!